warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Di pertemuan kali ini, kita akan bahas materi mengenai grafik fungsi trigonometri. Yuk langsung aja kita bahas materinya. Grafik fungsi trigonometri. Nah, pada grafik fungsi trigonometri ini ada 3 fungsi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada fungsi y sama dengan sin x, yang kedua ada y sama dengan cos x, dan yang ketiga ada y sama dengan tangen x. Sebelumnya kalian pasti sudah tahu nih fungsi-fungsi trigonometri. Coba perhatikan fungsi-fungsi berikut. Ada fx sama dengan sin x derajat, fx sama dengan cos x derajat, fx sama dengan tangen x derajat, fx sama dengan 2 sin x derajat, dan fx sama dengan cos 2x derajat. Fungsi-fungsi di atas merupakan contoh fungsi trigonometri. Nah, kita dapat menentukan nilai suatu fungsi trigonometri untuk setiap x anggota daerah asal yang diberikan. Perhatikan dulu contoh di bawah ini. Suatu fungsi trigonometri ditentukan oleh fx sama dengan cos x derajat. Hitung nilai fungsi f untuk nilai x sebagai berikut. A, x sama dengan 60, B, x sama dengan 150, dan C, x sama dengan 225. Penyelesaiannya, karena diketahui fx-nya sama dengan cos x derajat, maka A untuk nilai x sama dengan 60 kita substitusikan jadi F60 sama dengan cos 60, nilai cos 60 itu sama dengan setengah. Yang B untuk X sama dengan 150, maka F150 sama dengan cos 150, nilainya yaitu min setengah akar 3. Dan yang C untuk X sama dengan 225, maka F225 sama dengan cos 225, nilainya yaitu min setengah akar 2. Nah, masuk ke membuat grafik fungsi trigonometri. Yang pertama ada grafik y sama dengan sin x derajat dengan interval x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Langkah yang pertama yaitu kita buat terlebih dahulu tabelnya. Nah, tabel x-nya ini sudut antara 0 sampai 360 derajat dan y-nya ini nilai sin x-nya. Kalian bisa lihat nilai sin x-nya itu dari tabel trigonometri. Untuk sin 0 sama dengan 0, 30 sama dengan setengah, 90 sama dengan 1, 150 sama dengan setengah, 180 0, 210 min setengah, 270 min 1, 330 min setengah, dan 360 0. Selanjutnya kita buat grafiknya. Tentu saja pertama kita buat terlebih dahulu garis bilangannya X, Y. Nah, untuk sumbu X ini kita tuliskan sudut dari 0 sampai 360 derajat dan untuk Y-nya itu nilai dari sin X-nya. Nah, untuk nilai 0 itu 0, sin 90 itu 1, sin 180 0, sin 270 min 1, dan sin 360 itu 0. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya sehingga terbentuk grafiknya. Nah, grafik ini adalah grafik fungsi y sama dengan sin x. Yang kedua, kita akan membuat grafik y sama dengan cos x derajat dengan interval yang sama, yaitu x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Langkahnya sama seperti yang tadi, dibuat tabelnya terlebih dahulu dengan mencari nilai cosnya. Sama nilai cos bisa kalian cari melalui tabel trigonometri. Kemudian kita buat grafiknya. Seperti ini, kemudian hubungkan antar titiknya sehingga terbentuk grafiknya. Grafik ini merupakan grafik fungsi y sama dengan cos x. Dan yang terakhir yaitu grafik y sama dengan tangen x kuadrat dengan interval yang sama juga. X lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 360. Langkah pertama tentu saja kita buat dulu tabelnya. Dari 0 sampai 360 derajat, kemudian dicari nilai tangen x-nya. Kita buat grafiknya.
Seperti biasa, buat terlebih dahulu garis bilangannya. Nah, untuk yang bertanya, kenapa sih Bu ada dua garis ini? Nah, garis ini merupakan garis asimptot tegak, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kenapa ada dua garis ini? Karena pada sudut 90 dan 270 derajat itu nilai tangen X-nya tak hingga. Sehingga nanti grafiknya akan seperti ini. Nah, jadi grafiknya ini tidak semuanya menyatu karena ada nilai tangen X yang tak hingga. Grafik ini merupakan grafik fungsi Y sama dengan tangen X. Nah, ada hal penting juga nih yang harus kalian ketahui dalam mempelajari grafik fungsi trigonometri. Yang pertama ada periode, yaitu jarak terjadinya pengulangan grafik fungsi trigonometri dari titik acuan awal ke titik pengulangan yang pertama. Satu periode pada fungsi trigonometri, khususnya pada fungsi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X, biasanya terdiri dari satu lembah atau satu bukit. Yang kedua ada amplitudo, yaitu simpangan terjauh titik pada suatu grafik trigonometri terhadap garis horizontalnya, misalkan sumbu X. Bisa kalian lihat di sini, untuk periode ini jarak dari puncak satu ke yang lain. Dan amplitudonya itu jarak dari sumbu X ke titik puncak dari grafiknya. Selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini soalnya buatlah grafik Y sama dengan 2 sin X dengan interval X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Seperti biasa, langkah pertama yaitu kita buat terlebih dahulu tabelnya. X dan Y. Sini ada 0, 30, 90, 150, 180, 210, 270, 270, 330, dan 360. Nah, untuk nilai Y-nya itu caranya kalian cari terlebih dahulu di tabel trigonometri untuk nilai Y dari sin X-nya, kemudian dikalikan 2. Nilai sin dari 0 yaitu 0 dikali 2 sama dengan 0. Nilai sin 30 yaitu setengah dikali 2 jadi 1. Nilai sin 90 yaitu 1 dikali 2 jadi 2. Nilai sin 150 yaitu setengah dikali 2 jadi 1. Sin 180 itu 0 dikali 2 jadi 0. Sin 210 yaitu min setengah dikali 2 jadi min 1. Sin 270 yaitu min 1 dikali 2 jadi min 2. Sin 330 yaitu min setengah dikali 2 jadi min 1. Dan sin 360 0 dikali 2 jadi 0. Sekarang kita buat grafiknya. Pertama buat terlebih dahulu garis bilangannya Y X. Nah, pada sumbu X ini kita tuliskan sudut dari 0 sampai 360. 0, 30, 90, 150, 180, 210, 270, 330, dan 360. Nah, untuk di sumbu Y-nya ini kita tuliskan nilai dari Y-nya. Di sini kan Y-nya ada 0, 1, 2, min 1, dan min 2. 1, 2, min 1, dan min 2. Kalau udah kita
hubungkan dan beri titik. Untuk X-nya 0, Y-nya 0. Maka di sini. Untuk X30, Y-nya 1. Untuk X90, Y-nya 2. Kalian bisa juga pakai garis penghubung biar lurus kayak gini. Untuk X150, Y-nya 1. Untuk X180, Y-nya 0. X210 min 1. 270 min 2. 330 min 1. Dan 360, 0. Nah, selanjutnya kita hubungkan titik-titik yang sudah ada. Selesai. Jadi, bentuk grafik dari fungsi Y sama dengan 2 sin X adalah seperti ini. Nah, setelah melihat contoh soal, silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa bahagia dan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.